Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Aris Subranto. Kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah. Untuk soal lainnya dapat dilihat di playlist atau klik link di deskripsi. Langsung aja ke pembahasan soal. Soal nomor 1, suhu di dalam sebuah ruangan adalah 32 derajat Celcius. Setelah pendingin ruangan dinyalakan maka suhunya turun 0,5 derajat Celcius setiap menit. Suhu di dalam ruangan tersebut setelah 20 menit dinyalakan adalah A. 31,5 derajat Celcius, B. 22 derajat Celcius, C. 16 derajat Celcius, D. 10 derajat Celcius. Penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui, suhu awal ruangan sama dengan 32 derajat Celcius. Suhu turun per menit sama dengan 0,5 derajat Celcius. Maka diperoleh, penurunan suhu setelah 20 menit sama dengan 20 menit dikali 0,5 derajat Celcius per menit. Menit dan menit dapat kita coret. Maka diperoleh 20 dikali 0,5 derajat Celcius sama dengan 10 derajat Celcius. Lanjut ke halaman berikutnya. Suhu ruangan setelah 20 menit sama dengan suhu awal ruangan, dikurang penurunan suhu setelah 20 menit. Sama dengan, suhu awal ruangan sama dengan 32 derajat Celcius, dikurang penurunan suhu setelah 20 menit sama dengan 10 derajat Celcius. Maka diperoleh, 32 derajat Celcius dikurang 10 derajat Celcius sama dengan 22 derajat Celcius. Jadi, suhu di dalam ruangan tersebut setelah 20 menit dinyalakan adalah 22 derajat Celcius. Option jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Hasil dari dalam kurung 31/5 dibagi 22/3 ditambah 3/10 adalah A. 9/10, B. 1/1/2, C. 1/2/5, D. 2/1/2. Penyelesaiannya sebagai berikut. Pecahan campuran 31/5 kita ubah menjadi pecahan tidak murni. Sama dengan 3 dikali 5 ditambah 1/5, sama dengan 3 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 16/5. Pecahan campuran 22/3 kita ubah menjadi pecahan tidak murni. Sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2/3, sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 8/3. Dalam kurung 31/5 dibagi 22/3 ditambah 3/10. Sama dengan 31/5, kita ubah menjadi 16/5, dibagi 22/3, kita ubah menjadi 8/3, ditambah 3/10. Sama dengan 16/5, pembagian 8/3 kita ubah menjadi perkalian dengan cara dibalik, sehingga menjadi 3/8, ditambah 3/10. Sama dengan 16 dikali 3 sama dengan 48, 5 dikali 8 sama dengan 40, ditambah 3/10. Sama dengan 48/40. 3/10 kita samakan penyebutnya, dengan cara pembilang dan penyebutnya dikali 4, sehingga diperoleh, 3 dikali 4 sama dengan 12, 10 dikali 4 sama dengan 40. Sama dengan, karena penyebutnya sudah sama maka dapat dijumlahkan, 48 ditambah 12 sama dengan 60/40. 60/40 dapat disederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya dibagi 20, sehingga diperoleh, 60 dibagi 20 sama dengan 3/40 dibagi 20 sama dengan 2. Pecahan tidak murni 3/2 dapat diubah menjadi pecahan campuran.
sehingga diperoleh 3/2 sama dengan 1/2. Option jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Nilai dari 4 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 3 adalah A. 1/128, B. Negatif 2 pangkat 5, C. Negatif 128, D. 8 pangkat 6. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita ketahui salah satu sifat bilangan berpangkat adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka, 4 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 16. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Maka diperoleh 4 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 3 sama dengan 4 pangkat negatif 2 dapat ditulis 1 per 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 3 dapat ditulis 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 16 dikali 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1, per 16 dikali 8 sama dengan 128. Option jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, nilai dari 25 pangkat 3/2, ditambah 32 pangkat 2/5 adalah A. 57, B. 79, C. 108, D. 129. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita ketahui salah satu sifat bilangan berpangkat adalah A pangkat M dipangkatkan N, sama dengan A pangkat M kali N. Maka, 25 pangkat 3/2 sama dengan 25 dapat ditulis 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3/2, sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3/2, sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3/2 sama dengan 3, sehingga diperoleh 5 pangkat 3 sama dengan 125. 32 pangkat 2/5 sama dengan 32 dapat ditulis 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan 2/5, sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2/5, sama dengan 2 pangkat 5 dikali 2/5 sama dengan 2, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka diperoleh 25 pangkat 3/2, ditambah 32 pangkat 2/5 sama dengan 25 pangkat 3/2 dapat ditulis 5 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3/2, ditambah 32 pangkat 2/5 dapat ditulis 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan 2/5. Sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3/2, ditambah 2 pangkat 5 dikali 2/5. Sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125, ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga diperoleh 125 ditambah 4 sama dengan 129. Option jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Pada sebuah peta diketahui berskala 1:600.000 dan jarak kota P ke kota Q sebenarnya adalah 45 km. Jika setiap 1 cm diwakili oleh 2 buah persegi, maka banyak persegi antara kota P dan Q adalah A. 12 buah, B. 15 buah, C. 25 buah, D. 75 buah. Penyelesaiannya sebagai berikut.
Diketahui, skala sama dengan 1/600.000, dapat ditulis sama dengan 1/600.000. Jarak sebenarnya sama dengan 45 km, dapat dilihat kilometer ke sentimeter turun 5 tangga, 1, 2, 3, 4, 5, berarti dikali 100.000, jadi 45 dikali 100.000 sama dengan 4.500.000 cm. Ditanya jarak di peta adalah berapa? Dengan menggunakan rumus skala perbandingan, skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, dapat digambar sebagai berikut. Maka, jarak di peta, sama dengan skala dikali jarak sebenarnya, sama dengan, skala sama dengan 1/600.000, dikali, jarak sebenarnya sama dengan 4.500.000 cm, sama dengan 7,5 cm, 1 cm diwakili oleh 2 buah persegi, maka 7,5 cm sama dengan 7,5 dikali 2 persegi sama dengan 15 persegi. Option jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6, nilai dari akar 48 ditambah akar 75 ditambah akar 243 per akar 108 adalah A. 4B, 3 akar 3, C. 3D, 2 akar 3. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita ketahui salah satu sifat bentuk akar adalah akar dari A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Maka akar 48 sama dengan akar 16 dikali 3 sama dengan akar 16 dikali akar 3 sama dengan akar dari 16 sama dengan 4 dikali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Akar 75 sama dengan akar 25 dikali 3 sama dengan akar 25 dikali akar 3 sama dengan akar dari 25 sama dengan 5 dikali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Akar 243 sama dengan akar 81 dikali 3 sama dengan akar 81 dikali akar 3 sama dengan akar dari 81 sama dengan 9 dikali akar 3 sama dengan 9 akar 3. Akar 108 sama dengan akar 36 dikali 3 sama dengan akar 36 dikali akar 3 sama dengan akar dari 36 sama dengan 6 dikali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Maka akar 48 ditambah akar 75 ditambah akar 243 per akar 108 sama dengan akar 48 sama dengan 4 akar 3 ditambah akar 75 sama dengan 5 akar 3 ditambah akar 243 sama dengan 9 akar 3 per akar 108 sama dengan 6 akar 3 sama dengan 4 akar 3 ditambah 5 akar 3 ditambah 9 akar 3 sama dengan 18 akar 3 per 6 akar 3. Akar 3 dengan akar 3 dapat dicoret, sehingga diperoleh 18 dibagi 6 sama dengan 3. Option jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, diketahui suatu barisan bilangan 3, 4, 7, 12, A, 28, 39, B, 67, 84, nilai B dikurang A, adalah A, 41, B, 33, C, 31, D, 23. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita bisa buat polanya seperti berikut. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Dapat dilihat pola bilangannya selalu ditambahkan dengan bilangan ganjil berurutan.
sehingga seterusnya, ditambah 7, ditambah 9, ditambah 11, ditambah 13, ditambah 15, ditambah 17. Maka diperoleh, A sama dengan 12 ditambah 7, sama dengan 19. B sama dengan 39 ditambah 13, sama dengan 52. Sehingga nilai B dikurang A sama dengan, B sama dengan 52, dikurang, A sama dengan 19, diperoleh 52 dikurang 19 sama dengan 33. Option jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8, dua kota A dan B dapat ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 50 km per jam. Memerlukan waktu 2 jam. Jika ayah ingin menempuhnya dengan sepeda motor dengan waktu 20 menit lebih cepat, maka kecepatan rata-ratanya yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah A. 70 km per jam, B. 64 km per jam, C. 60 km per jam, D. 50 km per jam. Penyelesaiannya sebagai berikut. Cara ke-1. Dengan rumus perbandingan berbalik nilai. Diketahui, kecepatan sama dengan 50 km per jam, waktu yang diperlukan sama dengan 2 jam, konversi satuan jam ke menit dikali 60, sehingga sama dengan 2 dikali 60 menit, sama dengan 120 menit. Waktu yang diperlukan ayah adalah 20 menit lebih cepat, artinya waktu yang diperlukan ayah sama dengan 120 menit dikurang 20 menit, sama dengan 100 menit. Kita bisa buat tabel perbandingan sebagai berikut. Jika kecepatannya 50 km per jam, maka waktu yang diperlukan 120 menit. Jika waktu tempuhnya 100 menit, maka kecepatan yang diperlukan adalah X sama dengan berapa? Dari 120 menit ke 100 menit berarti berkurang. Jika waktunya berkurang maka kecepatannya bertambah. Ini merupakan persoalan perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, maka 50 per X, menjadi X per 50, sama dengan 120 per 100, kita kali silang menjadi, X sama dengan 120 per 100, dikali 50, 50 dan 100 dapat disederhanakan, 50 dibagi 50 sama dengan 1, 100 dibagi 50 sama dengan 2, sehingga diperoleh, X sama dengan 120 dibagi 2, sama dengan 60. Jadi, kecepatan yang diperlukan ayah adalah 60 km per jam. Option jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke cara kedua. Cara kedua, dengan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Dapat digambar sebagai berikut. Jarak kota A dan B sama dengan kecepatan dikali waktu, sama dengan kecepatan 50 km per jam, dikali waktu 2 jam. Satuan jam dan jam dapat kita coret, sehingga diperoleh, 50 km dikali 2 sama dengan 100 km. Waktu yang diperlukan ayah adalah 20 menit lebih cepat, artinya waktu yang diperlukan sama dengan 2 jam dikurang 20 menit. Sama dengan, 2 jam dikurang, konversi satuan menit ke jam dibagi 60, sehingga 20 menit sama dengan 20 per 60, jam, sama dengan 2 jam dikurang. 20 per 60 jam dapat disederhanakan menjadi 1 per 3 jam. Kemudian, kita samakan penyebutnya, sama dengan 2 jam menjadi 6 per 3 jam, dikurang 1 per 3 jam, sehingga diperoleh 6 per 3 jam dikurang 1 per 3 jam, sama dengan 5 per 3 jam. Kecepatan yang diperlukan sama dengan jarak per waktu, sama dengan jarak 100 km, per waktu 5 per 3 jam, sama dengan 100 dikali. Bentuk pembagian 5 per 3 pada penyebut dibalik menjadi bentuk perkalian 3 per 5. Kilometer per jam. 100 dan 5 dapat disederhanakan. 100 dibagi 5 sama dengan 20, sehingga diperoleh, 20 dikali 3 km per jam, sama dengan 60 km per jam. Option jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal berikutnya.
Soal nomor 9, 3 buah lampu dengan voltase 30 watt mampu menerangi ruangan seluas 150 meter persegi. Banyak lampu sejenis yang diperlukan untuk menerangi ruangan seluas 500 meter persegi adalah A. 9 buah, B. 10 buah, C. 12 buah, D. 15 buah. Penyelesaiannya sebagai berikut. Cara ke-1. Dengan metode perbandingan senilai. Diketahui, banyak lampu sama dengan 3 buah, untuk menerangi luas ruangan sama dengan 150 meter persegi. Jika luas ruangan sama dengan 500 meter persegi, ditanya berapa banyak lampu yang diperlukan. Kita bisa buat tabel perbandingan sebagai berikut. Jika banyak lampu 3 buah, maka mampu menerangi luas ruangan 150 meter persegi. Jika luas ruangan 500 meter persegi, maka banyak lampu sejenis yang diperlukan adalah berapa? Misalkan sebanyak X buah. Dari 150 meter persegi ke 500 meter persegi berarti makin bertambah. Jika luas ruangan makin bertambah, maka banyak lampu yang diperlukan juga makin bertambah. Ini merupakan persoalan perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai, maka 3 per X sama dengan 150 per 500, kita kali silang, 3 dikali 500 sama dengan 1500, sama dengan, X dikali 150 sama dengan 150X, sehingga diperoleh, X sama dengan 1500 dibagi 150, X sama dengan 10. Jadi, banyak lampu sejenis yang diperlukan adalah 10 buah. Option jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke cara kedua. Cara kedua, dengan metode satuan. Luas ruangan 150 meter persegi membutuhkan 3 buah lampu. Maka untuk luas ruangan 1 meter persegi membutuhkan 3 per 150 buah lampu. Dapat disederhanakan menjadi 1 per 50 buah lampu. Sehingga untuk luas ruangan 500 meter persegi, membutuhkan lampu sama dengan 500 dikali 1 per 50 buah lampu, sama dengan 10 buah lampu. Jadi, banyak lampu sejenis yang diperlukan adalah 10 buah. Option jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10, sebuah gedung pertunjukan hanya mampu memuat 10 baris tempat duduk. Pada baris pertama memuat 8 kursi, baris di belakangnya memuat 12 kursi, baris berikutnya memuat 16 kursi, dan seterusnya. Jika tersedia 275 kursi di luar gedung pertunjukan tersebut, maka banyak kursi yang tidak dapat dimasukkan ke gedung tersebut adalah A. 20 kursi, B. 15 kursi, C. 12 kursi, D. 10 kursi. Penyelesaiannya sebagai berikut. Cara ke-1. Dengan rumus deret aritmetika. Diketahui, baris pertama sama dengan 8 kursi, baris kedua sama dengan 12 kursi, baris ketiga sama dengan 16 kursi, dan seterusnya sampai baris ke-10. Tujuannya kita ingin menghitung banyak kursi dari baris pertama sampai baris ke-10. Dari persoalan tersebut, kita bisa buat polanya yaitu 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 ditambah 4 sama dengan 16, karena mempunyai pola yang sama yaitu ditambah 4, maka merupakan deret aritmetika. Dari barisan tersebut diperoleh, A sama dengan suku pertama, sama dengan 8, B sama dengan beda atau selisih antar suku, sama dengan 4, N sama dengan banyak suku atau baris, sama dengan 10. Maka banyak kursi dapat dicari dengan rumus, Sn sama dengan N per 2 dikali, dalam kurung 2A ditambah, N dikurang 1 dikali B. Substitusi A sama dengan 8, B sama dengan 4, dan N sama dengan 10, sehingga diperoleh, S10 sama dengan, 10 per 2 dikali dalam kurung, 2 dikali 8 ditambah, 10 dikurang 1 dikali 4. S10 sama dengan, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dalam kurung 2 dikali 8 sama dengan 16,
ditambah 10 dikurang 1 sama dengan 9. 9 dikali 4 sama dengan 36. S10 sama dengan 5 dikali, dalam kurung 16 ditambah 36 sama dengan 52. Sehingga S10 sama dengan 5 dikali 52, sama dengan 260. Jadi, banyak kursi di dalam gedung sama dengan 260 kursi. Sedangkan banyak kursi di luar gedung sama dengan 275 kursi. Maka, banyak kursi yang tidak dapat dimasukkan ke gedung sama dengan 275 dikurang 260, sama dengan 15 kursi. Option jawaban yang benar adalah B. Lanjut ke cara kedua. Cara kedua, dengan cara biasa. Baris pertama sama dengan 8 kursi. Baris kedua sama dengan 12 kursi, baris ketiga sama dengan 16 kursi, dan seterusnya sampai baris ke-10. Kita lihat polanya 8 ditambah 4 sama dengan 12, 12 ditambah 4 sama dengan 16, dan seterusnya untuk baris berikutnya ditambah 4, sehingga 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. 24 ditambah 4 sama dengan 28. 28 ditambah 4 sama dengan 32. 32 ditambah 4 sama dengan 36. 36 ditambah 4 sama dengan 40. 40 ditambah 4 sama dengan 44. Selanjutnya kita jumlahkan banyak kursi dari baris pertama sampai baris ke-10, diperoleh sebanyak 260 kursi. Jadi, banyak kursi di dalam gedung sama dengan 260 kursi. Sedangkan banyak kursi di luar gedung sama dengan 275 kursi. Maka, banyak kursi yang tidak dapat dimasukkan ke gedung sama dengan 275 dikurang 260, sama dengan 15 kursi. Option jawaban yang benar adalah B. Terima kasih telah menonton video ini. Mari bagikan video ini ke teman-temanmu, agar mereka dapat belajar lebih baik lagi. Selamat belajar dan semoga kalian sukses selalu. Untuk video lainnya, pilih di playlist atau link di deskripsi. Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share.